Selamat malam para pendengar. Kali ini saya akan bercerita tentang seorang kakak yang hampir kehilangan adiknya selama 5 hari saat mendaki gunung. Cerita ini saya dapatkan dari channel Lakon Story. Terima kasih untuk Lakon Story yang sudah mengizinkan saya membawakan cerita ini. Mari para pendengar, langsung saja kita simak ceritanya. Pengalaman ini adalah pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan, karena jika waktu itu saya tidak bisa menemukan adik saya, mungkin sekarang saya sudah tidak memiliki adik lagi. Hidup hanya berdua dengan adik saya harus saya jalani sejak kecil, karena kami ditinggal kedua orang tua kami bekerja ke luar negeri sebagai TKI. Orang tua kami hanya setahun sekali pulang ke Indonesia. Hal itu membuat saya harus berperan sebagai kakak sekaligus orang tua bagi adik saya, agar adik saya dapat tumbuh menjadi orang yang baik sebagai mestinya. Namun, hal itu agak sulit saya lakukan semenjak saya berprofesi sebagai supir pribadi salah satu anggota DPR di kota saya. Karena tuntutan pekerjaan, saya diharuskan ikut sesekali pergi keluar kota. Jadi, perhatian ke adik saya menjadi berkurang. Karena saya seminggu terkadang cuma beberapa kali istirahat di rumah. Selebihnya waktu saya habiskan di luar rumah. Meskipun demikian, saya selalu memantau semua aktivitas adik saya melalui telepon genggam. Hingga suatu waktu dia pergi, hampir tidak pernah kembali. Saya masih ingat dengan jelas, hari itu adalah Jumat malam. Adik saya menghubungi saya via telepon. Dia berpamitan akan pergi ke gunung. Karena dia baru lulus SMA, mungkin mau mengadakan perpisahan dengan teman-temannya sebagai kenang-kenangan. Pikirku, "Kak, besok aku pergi ke gunung ya, berangkat pagi jam 7, ucap adikku. "Sama siapa? Gunung mana? Pulang kapan?" sautku. Setelah dia menjelaskan dengan detail, akhirnya aku mengizinkan. "Ya udah, hati-hati, kakak pulang hari Senin, ini masih di Surabaya," ucapku. Karena waktu itu saya memang di luar kota, karena ikut majikan melakukan serangkaian acara pemerintahan yang memang berakhir pada hari Minggu malam dan berencana pulang Senin. Adikku pun memahaminya dengan berpesan dia nggak bisa menghubungi saya lagi karena di gunung nggak ada sinyal. Aku pun mengerti dengan memberikan peringatan agar berhati-hati jika di gunung nanti. Keesokan harinya, waktu saya habiskan di penginapan karena majikan saya melakukan serangkaian acara hampir sehari penuh. Sabtu malam, karena jenuh saya mencoba berjalan-jalan di sekitar belakang penginapan, karena di situ saya melihat ada sebuah taman mini dan beberapa pohon rimbun. Saya coba duduk santai sembari menghabiskan sebatang rokok. Waktu itu di sela-sela saya duduk, saya melihat sosok anak kecil berlari-lari sambil mengintip saya sesekali dari belakang pohon. Saya mencoba menghampirinya, tetapi dia terus berlari seolah-olah menghindari saya. Saya pun berpikir kalau penginapan ini berhantu. Sontak saya langsung bergegas kembali ke kamar. Dan betapa terkejutnya saya setelah saya mengetahui tepat di depan pintu kamar saya telah berlari seorang laki-laki parubaya dengan wajah datar. Dia terus menatap saya. Saya pun coba membalas dengan senyuman. Dia tetap diam dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Saya pun dengan sopan meminta izin agar dia agak sedikit bergeser, karena dia menghalangi pintu kamar saya. Ketika itu laki-laki tersebut pergi ke arah lorong dengan mengeluarkan sepatah kata dengan suara lirih yang berbisikan peringatan
tentang keselamatan adik saya. "Yoga, mau dibawa? Pulanglah, jangan terlalu mementingkan urusan dunia." Seingat saya, kutipan kata itulah yang saya tangkap dari ucapan pria tersebut. Waktu itu saya tidak terlalu menghiraukan karena saya tidak paham maksudnya dan saya tidak mengenal dia. Mungkin salah orang, pikirku. Waktu pun berlalu. Selama di penginapan saya diganggu beberapa kali oleh anak kecil yang iseng mondar-mandir di luar jendela hingga mengetuk pintu saat malam hari. Sempat saya cerita kepada majikan saya, beliau bilang di sini sudah biasa karena penginapan ini sudah berdiri lama sekali. Mungkin ini penunggu di sini. Tahan saja, ya kita cuma sampai Senin kok, ucap majikan saya coba menenangkan saya. Saya pun menurutinya karena beliau majikan saya dan saya tidak berani membantah. Waktu pun berlalu, karena ada urusan mendadak, akhirnya saya sampai rumah Senin sore. Setelah saya selesai mengurus semua kebutuhan majikan, saya pun bergegas kembali ke rumah. Sesampai di rumah, saya langsung terkejut ketika tahu bahwa adik saya ternyata belum pulang ke rumah. Karena menurut pengetahuan saya, dia pasti sudah pulang jika berangkat Sabtu pagi. Saya coba menghubunginya lewat telepon tetapi tidak bisa, karena telepon adik saya ternyata sudah mati. Mungkin kehabisan baterai, pikirku. Saya pun langsung ke rumah teman saya mencoba mencari bantuan. Sore itu juga saya akan mencari adik saya di gunung tersebut. Akhirnya saya berempat dengan teman saya berangkat menuju pintu utama pendakian dengan perasaan yang sudah tidak karuan. Sesampainya di loket registrasi, saya langsung lemas mendengar ucapan petugas loket yang katanya tidak ada pendaki yang sesuai dengan ciri-ciri yang saya berikan. Karena tahu bahwa pada hari Sabtu pagi sampai sore tidak ada nama rombongan adik saya pun tanpa pikir panjang akhirnya memutuskan untuk mendaki gunung. Untuk memastikan keberadaan adik saya, karena tidak mungkin dia tidak mendaki gunung ini, saya mengenal adikku lebih dari siapapun. Bohong adalah hal yang sangat tidak mungkin dilakukannya. Oleh karena itu, akhirnya saya dan 3 teman saya dengan dibantu 2 orang petugas loket, kita berangkat ke puncak. Jarak antara loket sampai puncak sekitar 6 jam. Dan ini adalah jalur resmi satu-satunya. Jadi, jika memang adik saya masih di atas, nanti pasti bakal ketemu. Yang membuat saya khawatir adalah dia baru pertama kali ke gunung ini. Jadi, besar kemungkinan dia tersesat. Setelah persiapan, akhirnya kami pun berangkat sekitar pukul 6. Upaya pencarian ini kami awali. Di tengah perjalanan saya melihat seorang laki-laki parubaya yang nampak sedang duduk di samping jalan. Kelihatannya dia pulang mencari kayu bakar. Itu terlihat dari seikat kayu yang bertata rapi tepat di sisinya. Dia memberi senyuman hangat terhadap saya pun langsung kaget. Karena dia mirip sekali dengan pria yang waktu itu saya temui di penginapan. Dia menghadang pintu kamarku waktu itu. Saya coba bertanya kepada bapak petugas loket yang ikut dalam perjalanan saya. "Pak, bapak kenalan sama bapak itu yang duduk di samping kayu?" tanyaku. "Oh itu, mungkin orang sekitar mas. Saya sebenarnya asli sini, tapi saya juga baru lihat bapak itu sekali ini mas," jawab petugas loket tersebut. Saya pun melanjutkan perjalanan tanpa memikirkan identitas pria tersebut. Karena waktu itu di otak saya cuma keberadaan adik saya. Di tengah perjalanan kami tidak teriak-teriak layaknya tim SAR. Karena menurut petugas loket adik saya belum dipastikan hilang. Karena masih banyak kemungkinan bisa saja dia tidak di gunung ini. Saya pun menyetujui dan memilih diam sembari tengok kanan kiri. Singkat cerita, saya sampai puncak sekitar tengah malam. Karena gunung ini tidak pernah sepi, jadi banyak pendaki waktu itu yang masih berada di puncak dan belum tidur.
Kami coba tanyakan satu persatu tentang ciri-ciri adik saya, dan benar, mereka tidak ada yang mengetahuinya. Setelah beberapa jam di puncak mencari dan belum ketemu, akhirnya kami kembali ke bawah. Hari Selasa, saya sampai di rumah. Ketika tahu adik saya belum juga pulang, akhirnya saya pastikan bahwa dia pun benar-benar hilang. Dan kemudian saya lapor kepada RT dan RW dan berangkat ke desa atas kasus hilangnya adik saya. Sementara ini, saya masih belum memberitahu orang tua saya karena waktu itu saya pikir saya akan coba berusaha sekuat tenaga saya dahulu sebelum saya memberi kabar orang tua saya. Malam pun tiba, warga RT saya pun berbondong-bondong ke rumah saya untuk membawa peralatan dapur yang nantinya akan dipukuli. Ritual ini adalah ritual tradisional kampung saya. Ketika ada anak hilang, ritual ini pasti dilakukan dan biasanya memang berhasil. Mereka memukuli alat dapur sepanjang malam, biasa, wajan, panci, dan lain-lain. Karena kecapean banget, saya akhirnya ketiduran di ruang tamu. Waktu saya tertidur, saya bermimpi melihat adik saya menjerit minta pertolongan. Waktu itu saya mimpi, saya melihat dia di sebuah hutan dan di tengah-tengah tumpukan lebat. Keesokan harinya saya terbangun karena dibangunkan oleh warga dan Bapak RT setempat. Beliau bilang kalau nanti malam kegiatan akan dilanjutkan oleh warga. Semoga adikmu cepat pulang, tutur Pak RT. Di sela-sela saya masih dalam keadaan pasrah, Pak RT coba menanyakan saya lebih detail lagi tentang kronologi hilangnya adik saya. Saya pun menjelaskan lagi, dan di situ saya mendapat informasi baru dari Pak RT. Menurut Pak RT, jalur ke gunung tersebut ada lagi selain jalur utama, meskipun bukan jalur resmi, tapi biasanya memang ada sebagian warga lewat jalur alternatif tersebut. Biasanya digunakan penduduk sekitar gunung sebagai jalan untuk berburu dan mencari kayu, kata Pak RT. Meskipun dengan sedikit harapan, saya bertekad tetap mencari adik saya lewat jalur yang diarahkan oleh Pak RT. Waktu itu hari Rabu sekitar pukul 9 pagi, tepat hari kelima saya kehilangan adik saya. Saya mencoba mendaki gunung itu lagi dengan melalui jalur alternatif arahan Pak RT tersebut. Persiapan pun lengkap, akhirnya saya langsung berangkat pagi itu juga. Sesampai di desa arahan Pak RT tersebut, suasana terasa sangat berbeda. Desa ini memang di lereng gunung yang akan kami daki, tetapi di sini tidak terlihat sama sekali ada aktivitas pendaki gunung, seperti halnya di pintu masuk desa lain-lainnya, yang masih banyak terlihat satu atau dua orang berpenampilan layaknya pendaki gunung yang berlalu lalang. Di sini sangat berbeda keadaan desa, sangat sepi, mungkin karena ini masih pagi, jadi penduduknya udah pada kerja kali ya, pikirku. Setelah hampir sampai di penghujung desa, saya melihat pria duduk di teras rumah dengan memandangi kami. Setelah saya lihat dengan pasti, saya sangat kaget karena wajahnya mirip dengan pria yang kutemui di penginapan dan di pos pendakian jalur utama. Tanpa pikir panjang dan tanpa bilang ke teman saya pun langsung menghampiri pria tersebut di teras rumahnya. "Assalamualaikum Pak," ucapku. "Waalaikumsalam. Oh, sampean tuh anaknya. Mudah-mudahan tidak terlambat," jawab beliau dengan senyuman. Dengan sedikit bingung maksud bapak ini, saya langsung duduk di sampingnya. "Pak, maaf, saya tidak paham dengan maksud bapak," sahutku. "Dik, anak ini masih di sana, insya Allah masih sempat, monggo mampir dulu. Kita sama-sama berdoa dulu, nanti naik sama saya. Kalau kalian sendiri nanti saya khawatir kalian kenapa-napa," ucap beliau dengan berbahasa Jawa lembut yang khas. Saya langsung terkejut dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata apapun dari mulut saya. "Saya minta tolong Pak, itu adik saya memohon." Dengan air mata saya mulai mengalir. "Oh, dia adikmu toh?
Dia tidak sengaja telah mengganggu salah satu penunggu gunung ini, Dik. Entah dia tidak sengaja menendang, menabrak, atau pipit di tempat yang salah. Sekilas saya merasakannya seperti itu. Beberapa hari yang lalu memang saya melihat ada dua anak mendaki lewat sini. Saya tidak pernah melihat dia sebelumnya. Jadi saya heran, mereka kok bisa tahu jalan ini. Padahal seharusnya cuma warga kampung sini yang tahu jalur ini. Di sini jalur kita ciptakan bukan untuk ke gunung, tapi untuk ke hutan, cari kayu, dan terkadang berburu, terang bapak tersebut. Saya beberapa kali melihat bapak. Apa ini sampean, Pak? Tanyaku. Beliau cuma tersenyum dan beranjak ke dalam rumah untuk mengambil senjata dan topi. Menurut saya, bapak ini bisa dikatakan orang lokal yang paham dengan selak-seluk gunung, baik dalam hal nyata maupun goib. Itu terlihat dari caranya berbicara dan kejadian aneh yang saya rasakan. Saya meyakini yang bertemu saya beberapa hari yang lalu adalah bapak ini, karena wajahnya mirip banget. Di samping itu bapak ini sepertinya pemburu babi hutan, ayam alas, dan lain-lain. Itu terlihat dari ada beberapa anjing pemburu yang tiduran di sekitar rumahnya. Dugaanku pun benar setelah bapak itu keluar dari rumah dan disertai anjingnya yang langsung mengikutinya. Beliau pun mengajak kami langsung berangkat. Ayo monggo. Tanpa banyak tanya kami pun langsung mengikutnya. Di tengah perjalanan saya mengumpulkan niat untuk berani bertanya dan mengucapkan 1000 terima kasih karena bersedia membantu mencari adik saya. Karena saya tidak mengenal bapak ini sebelumnya, jadi saya merasa tidak enak waktu itu. Sudah, tidak usah khawatir aneh-aneh. Nanti kalau sudah ketemu, langsung bawa pulang saja. Jangan diperbolehkan naik gunung ini lagi. Apalagi lewat sini terlalu berbahaya. Semoga tidak ada yang menirunya karena sudah disediakan jalur resmi, tuturnya tiba-tiba. Waktu itu saya kaget setengah mati, seolah bapak ini mendengar isi hati saya. Saya pun langsung terdiam dan melanjutkan perjalanan, dan berharap segera menemukan adik saya dalam keadaan selamat. Setelah beberapa jam perjalanan, tiba-tiba anjing bapak berlari ke arah kiri saya dengan kecepatan penuh, seolah telah menemukan sesuatu. Kami pun langsung mengejarnya dan alhamdulillah benar. Kami menemukan adik saya dan temannya tepat di bawah pohon besar dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Sesuai kearahan bapak, kami langsung membawa dia kembali dengan sedikit berlari serta tidak boleh menoleh ke belakang. Entah waktu itu kenapa, saya juga kurang paham. Saya pun mematuhinya, sampai akhirnya saya kembali ke rumah bapak tersebut. Akhirnya adik saya pun bisa ditemukan berkat bapak ini. Saya mengucapkan beribu terima kasih, serta semua uang dalam dompet saya waktu itu hendak saya berikan. Beliau dengan lembut menolak meski saya memaksanya. Dia tetap bersikuku menolak pemberian saya tersebut. Akhirnya setelah istirahat dan bersyukur, saya dan teman-teman pun membawa adik saya dan teman adik saya kembali ke rumahnya dengan selamat. Itulah kisah dari seorang kakak yang hampir saja kehilangan adiknya selama 5 hari saat mendaki gunung. Untuk para pendengar, jangan lupa di subscribe, like, komen, and share sebanyak-banyaknya, biar channel ini semakin berkembang. Terima kasih untuk dukungannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.